Karena itu memang agak sulit kalau kita hanya bicara di panggung depan. Kita harus menguliti panggung belakang. Kalau kita melihat model-model pembegalan partai politik yang tadi dijelaskan dari Partai Berkarya, P3, Partai Demokrat, dan seterusnya tadi, bahkan Golkar, itu tidak ada di ruang depan. Karena ruang depan dipenuhi dengan festivalisasi. Pak Jokowi akan mengatakan tidak ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Tapi tanyalah kepada, ya tadi misalnya Sandiaga Uno, Erick Thohir, pertemuan-pertemuan dengan ketum-ketum partai, itu akan terbaca dengan jelas bahwa substansinya disembunyikan di panggung belakang. Kita tidak bisa melepaskan pembicaraan terkait dengan figur, terkait dengan Presiden Jokowi, karena memang beliau yang salah satu pemain aktor utama dalam menghilangkan substansi dan intelektualisasi ini di dalam politik kita. Menurut saya kekuatan duitokrasi, kedaulatan duit itulah yang membegal demokrasi kita. Kekuatan festivalisasi, sensasionalisasi yang dibiayai oleh para oligarki yang telah menghilangkan substansi dan intelektualisasi juga demokrasi di tanah air. Saya mengikuti ya dan kedengaran suara saya ya. Dengar. Baik. Kalau bicara ini tadi bicara substansi atau bicara apa sih? Ya memang problematik ya kalau kita mengukurnya dari substansi. Ini saya sedikit bicara ke arah yang sementara ini saya diskusikan dengan beberapa teman politik ya. Agak bukan bidang hukum tata negara betul sebenarnya ini. Tapi begini, ada satu video yang sempat menurut saya menjawab dan relevan dengan pertanyaan itu. Kenapa sekarang kita sulit untuk mencari substansi? Karena pola kepemimpinan pemerintahan kita itu lebih ditentukan dalam bahasa Gita Wirjawan itu dalam videonya itu oleh festivalisasi dan sensasionalisasi, bukan intelektualisasi. Nah, pada saat kita mencari substansi, itu adanya di intelektualisasi. Tapi model kepemimpinan Pak Jokowi ini model festivalisasi dan sensasionalisasi. Model datang ke Lampung, naik Mercy, tidak masalah naik Mercy-nya, tapi jalan-jalan berlubang dan kemudian itu menjadi semacam bentuk kepemimpinan yang memperhatikan infrastruktur gitu. Festivalisasi, sensasionalisasi semacam ini yang berkontribusi terhadap miskinnya substansi. Karena itu memang agak sulit kalau kita hanya bicara di panggung depan. Kita harus menguliti panggung belakang.
Kalau kita melihat model-model pembegalan partai politik yang tadi dijelaskan dari Partai Berkarya, P3, apa Partai Demokrat dan seterusnya tadi, bahkan Golkar, itu tidak ada di ruang depan, karena ruang depan dipenuhi dengan festivalisasi. Pak Jokowi akan mengatakan tidak ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Tapi tanyalah kepada, ya tadi misalnya Sandiaga Uno, Erick Thohir, pertemuan-pertemuan dengan ketum-ketum partai, itu akan terbaca dengan jelas bahwa substansinya disembunyikan di panggung belakang. Karena itu, kita tidak bisa melepaskan pembicaraan terkait dengan figur, terkait dengan Presiden Jokowi, karena memang beliau yang salah satu pemain aktor utama dalam menghilangkan substansi dan intelektualisasi ini di dalam politik kita. Itu sebabnya saya dengan mempertimbangkan risikonya itu mengangkat apa diskursus pembegalan partai, diskursus penjagalan Anies Baswedan itu ke ruang publik melalui tulisan. Dan itu bukan tanpa risiko. Tadi ada yang nanyakan kepada saya dalam satu pertanyaan chat gitu, bagaimana caranya menghindari kemungkinan diperkarakan. Ya agak sulit kalau memang tulisan saya itu dilihat dengan kacamata yang tidak sebagai bagian dari upaya menjaga Pilpres 2024. Tidak, bukan merupakan satu hal yang direncanakan ketika saya menulis itu tanggal 24 April 2023 menjelang saya kembali ke Melbourne. Karena beberapa teman langsung menelepon, ente di mana? Di Melbourne. Ya sudah, di sana dulu. Ada faktor-faktor hitung-hitungan yang tidak sederhana untuk menulis mengatakan bahwa presiden sedang melakukan upaya-upaya penjagalan. Itu sebenarnya ada di panggung belakang. Itu sebenarnya dipahami oleh banyak elit politik, tapi tidak disuarakan di panggung depan. Dan kemudian kita bawa itu menjadi panggung depan, dan saya katakan ini cawe-cawe presiden harus dihentikan. Akhirnya sekarang istilah cawe-cawe itu kan menjadi semacam judul berita dan seterusnya di sosial media, termasuk di podcastnya Bang Refli dan seterusnya. Jadi ini bukan tidak membawa substansi, ini membawa substansi mengatasi festivalisasi dan sensasionalisasi yang sedemikian masif sekarang masuk ke ruang-ruang publik lewat panggung-panggung depan yang penuh dengan kamuflase. Jadi kita ke depan memang harus mencari intelektualisasi itu. Kita harus mencari demokrasi yang lebih substantif, bukan demokrasi yang sibuk dengan permainan kata-kata saja, tapi betul-betul mengisinya dengan visi anti korupsi. Dan saya tentu saja tidak melihat itu ada dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang merubah Undang-Undang KPK, tapi lempar batu sembunyi tangan mengatakan itu inisiatif DPR dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berdiskusi, dan kita memang menghadapi tantangan 2024 yang tidak ringan. Kalau melihat bagaimana harusnya prinsip jujur dan adil ini dikedepankan, maka sekarang kita sudah melihat ada potensi besar bagaimana itu sudah dicederai oleh tahapan-tahapan awal verifikasi partai, melalui cawe-cawenya presiden, dan memang menjadi valid kemudian untuk mengkritisi, mempertanyakan apakah pemilu ini akan kembali bebas dari praktik-praktik uang dan praktik-praktik curang. Karena itu memang tidak ada jalan lain selain kita sendiri yang punya mandat, punya kedaulatan rakyat untuk menyelamatkan demokrasi kita, daulat rakyat, dari pembajakan, pembegalan duitokrasi, praktek daulat duit. Dan itulah yang menurut saya sebenarnya berada di balik langkah-langkah politik Presiden Jokowi. Ada kekuatan-kekuatan besar, proyek uang, oligarki, IKN, dan lain-lain yang menyebabkan kemudian
beberapa kekuatan bisnis modal besar ini melihat keberlanjutan pemerintahan yang sejalan dengan strategi bisnisnya yang perlu dipertahankan. Dan itu barangkali tidak dilihat pada satu dua figur yang sekarang muncul, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi sedini mungkin. Menurut saya kekuatan duitokrasi, golatan duit itulah yang membegal demokrasi kita. Kekuatan festivalisasi, sensasionalisasi yang dibiayai oleh para oligarki yang telah menghilangkan substansi dan intelektualisasi juga demokrasi di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara begal politik, izinkan saya menyampaikan tulisan yang sudah saya publikasikan di website kami, website Integrity Law Firm. Ada dua tulisan yang relevan dengan ini. Pertama, tanggal 24 April, beberapa hari setelah Lebaran, saya menulis judulnya Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Anies, dan mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Ini nanti akan kami presentasikan secara singkat dalam waktu yang dibatasi tadi. Hari Sabtu lalu saya kembali menanggapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa beliau adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saya merasa perlu menulis dan saya upload hari Sabtu lalu dengan judul Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi. Baik, ada bahan yang sudah kami siapkan. Silahkan dibantu oleh Mbak Wabdah untuk di-share materinya. Bisa dimunculkan share-nya. Baik. Nah, terima kasih. Sambil jalan saya tidak akan mengulas semua yang ada di PowerPoint, tapi untuk guidance saja supaya lebih tersistematis. Langsung ke slide selanjutnya saja. Slide 3. Langsung. Ya. Jadi saya menulis ini karena melihat bagaimana Presiden Jokowi keluar dari rambu konstitusi untuk menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Jadi dalam pemilu itu, pejabat negara, apapun posisinya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, semua harusnya dalam posisi yang netral. Next slide. Maaf ya kalau agak lambat ini, saya nggak tahu, di tempat saya belum bergerak, apakah di sana sudah, saya tidak paham nih. Jadi saya bicara saja lah ya, supaya tidak makan waktu banyak. Karena di layar saya nih tidak ada pergerakan ini, apakah di sana sudah atau belum, saya tidak tahu. Sudah Pak, sudah Pak. Iya, antara yang di layar dengan yang aktualnya saya nggak paham. Jadi Mbak Wabdah tolong disesuaikan saja apa yang saya bicarakan lah. Karena saya tidak bisa mengoperasikannya sendiri nih. Pertama, di dalam tulisan itu saya mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi concern saya. Dan saya sebut sebagai 9 strategi 10 sempurna ya. Dimulai dari yang pertama, adanya upaya untuk menunda pemilu. Kita paham dari waktu ke waktu, penundaan pemilu ini semakin tidak relevan, kehilangan logika pembenarnya. Meskipun pada hari ini saya tadi di-share oleh Bang Refli Harun di channel YouTube beliau, apa yang saya sampaikan di salah satu media televisi nasional, bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sistem pemilu legislatif, apakah proporsional terbuka atau tertutup, akan dijadikan pintu masuk untuk menunda pemilu, karena dengan alasan diubah sistem pemilunya menjadi proporsional tertutup, KPU memerlukan waktu untuk menyiapkan lagi teknisnya, kemudian
pemilu ditunda 2-3 tahun. Kemarin saya dihubungi lagi oleh pejabat tinggi yang sama, dan masih disampaikan bahwa dalam waktu dekat sudah mulai kelihatan bahwa memang pemilu akan ditunda. Saya tidak terlalu yakin dengan itu ya. Tapi rupanya ini masih satu yang menghantui dan diyakini kebenarannya oleh bahkan pejabat tinggi negara tersebut. Yang kedua, skenario yang kedua adalah terkait dengan periode ketiga jabatan presiden. Dan kalau kita lihat ini pun dengan semakin bergulirnya proses Pilpres, termasuk dengan ditetapkannya Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, konsisten dengan pernyataan Ibu Megawati bahwa Pilpres presiden itu hanya 2 periode, maka di panggung pemilu kita lihat opsi untuk 3 periode ini semakin kehilangan daya tawarnya. Next slide. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam strategi yang saya tulis ini adalah baik ketiga maupun keempat, itu sebenarnya satu tarikan napas bagaimana menggunakan instrumen hukum, apakah KPK atau kasus untuk menjadi bargaining power. Jadi ini saya bicara banyak dengan beberapa tokoh, beberapa petinggi negara, dan saya sampaikan concern saya tentang adanya KPK dimanfaatkan sebagai institusi untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Dan akhirnya ada tahanan luar KPK, beberapa pimpinan partai yang tersandera kasus-kasus, dugaan-dugaan kasus korupsi, dan digunakan oleh Presiden untuk meningkatkan daya tawarnya, sehingga itu menjadi bargaining power untuk melakukan repositioning atau positioning koalisi dan siapa yang menjadi paslon capres dan cawapres. Nah, tentu saja kita bisa bicara siapa-siapa orangnya karena sudah menjadi rahasia publik. Yang kelima ada strategi terkait dengan, belum bergerak di tempat saya. Mana yang kelima ini? Ya, intinya yang kelima adalah kenapa jadi ke sini. Saya sendiri soalnya tidak terlalu hafal nih. Ya, jadi kalau kemudian ada pimpinan partai politik yang tidak sejalan dengan strategi pemenangan, maka ada kemungkinan dia diintervensi. Nah, ini barangkali yang sesuai dengan topik kita. Dan intervensi atau kedaulatan partai terganggu ini menurut saya sangat berbahaya. Kalau kita lihat pergantian ketua umum yang tidak melalui proses sesuai dengan ADART, itu bisa dilacak kenapa. Ada satu partai yang saya tanya kepada kader utamanya, kenapa pimpinannya diganti? Jawabannya cukup mengagetkan. Pertama, ada persoalan domestik. Yang kedua adalah karena 4 kali ketahuan bertemu dengan Anies Baswedan. Jadi bertemu Anies Baswedan itu bisa menjadi pintu masuk pemberhentian salah satu ketua partai. Kita tahu bagaimana kemudian juga dalam era sekarang itu saya bertemu dengan salah satu menteri utama di era Pak SBY ya. Saya bilang, Pak, ini kenapa sekarang ketua-ketua partai itu ditentukan ya oleh kekuasaan? Jawaban beliau, ya dulu memang kita tidak ingin masuk ke sana. Sekarang pilihannya masuk untuk menjaga kekuatan koalisi. Jadi siapa yang menjadi ketua partai X itu dipanggil calon-calon ketuanya, dan akhirnya yang ditentukan jadi ketua adalah orang yang diinginkan oleh kekuasaan. Di zaman Presiden SBY, jangankan partai lain, ketuanya nggak usah digerakkan di sini saja. Jangankan partai lain ketuanya, Partai Demokrat sendiri Presiden SBY tidak bisa. Jadi kalau saya mengulas sejarah itu, sebenarnya
kalau boleh saya sampaikan di sini, Presiden SBY punya preferensi kepada Andi Malarangeng. Tapi kemudian yang terpilih adalah Anas Urbaningrum karena beliau membiarkan proses itu berjalan tanpa intervensi. Kalau Pak SBY dari awal mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat setelah ini adalah Andi Malarangeng, itu kejadian. Tapi jangankan partai lain, partai beliau sendiri pun beliau tidak ambil langkah. Kalau dikatakan Anas kemudian diberhentikan, ditanyakan saja ke KPK, Mas Bambang, Abraham Samad, Novel Baswedan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa itu memang korupsi dan tentu saja kita menghormati putusan Mahkamah Agung almarhum Artijo Alkostar yang juga menguatkan telah terjadinya korupsi. Nah, ini yang soal ini terkait dengan pelemahan partai, pemecahan partai oposisi, gelora. Nanti saya akan bicara sedikit lebih banyak tentang Partai Demokrat. Yang keenam, saya tetap khawatir bahwa MK sebagai pengadil sengketa hasil pemilu juga tidak lagi independen. Sebagaimana KPK yang sudah dikondisikan, nah, tidak lagi seindependen dulu, Mahkamah Konstitusi juga kemenangan Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk menjadi ketua dengan posisi 5-4 menurut saya menunjukkan adanya posisi yang lebih kuat ke arah dukungan strategi Pak Jokowi yang adalah kakak ipar Ketua MK sendiri. Pemberhentian Hakim Aswanto karena salah satunya karena menolak memutuskan tidak konstitusional bersyaratnya Undang-Undang Ciptaker, itu salah satu yang menjadi undang-undang utamanya Presiden, akhirnya menyebabkan beliau ditarik. Hukuman yang ringan terhadap Hakim Konstitusi Guntur, padahal merubah putusan yang menjadi skandal, menurut saya tidak ringan di MK. Saya khawatir adalah bagian dari Sandra untuk kemudian tidak heran kalau dalam putusan MK selanjutnya beliau punya positioning yang juga membantu status quo, atau misalnya dalam sengketa pemilihan presiden membantu siapa yang diarahkan untuk dimenangkan. Tentu ini adalah satu dugaan yang perlu diverifikasi dan itu kita bisa diskusikan. Yang ketujuh strateginya adalah ini lebih politik. Awal untuk hanya punya dua pasangan calon, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kalaupun ada pasangan calon yang ketiga, Anies tidak bisa dibendung, maka memang akan dipecah suaranya, suara kelompok hijau Islam yang merupakan salah satu pendukung utama Anies akan dipecah menjadi ada di Sandi Ganjar, ada di Prabowo, sampai saya menulis itu Erlangga dan Anies. Jadi kalau di 2017 pemilihan gubernur Prabowo mendukung Anies Sandi, di 2019 Prabowo Sandi berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf untuk kekuatan nasionalis Islam, maka di 2024 strateginya dipecah suara Islam itu, di Ganjar akan ada Sandi atau kelompok NU, ada yang menyebut nama Pak Mahfud dan yang lain-lain. Di Prabowo suara Islam juga akan ada untuk memecah, kemungkinan dengan Erlangga yang menyebut Erick Thohir, dan tentu saja di Mas Anies sendiri yang ada 5 pasangan yang katanya sedang dikerucutkan untuk menjadi wakil presiden. Nah ini strategi lebih ke arah politik, kita bisa diskusikan juga. Yang kedelapan, yang ingin saya diskusikan terkait dengan apa yang kita menjadi topik hari ini adalah terkait dengan yang kedelapan adalah terkait dengan pentersangkaan, dugaan mentersangkakan Anies di KPK ya. Ini sebenarnya juga berkait dengan strategi ketiga tadi. Kita mengerti bahwa Anies dideklarasikan lebih cepat dari rencananya, salah satunya karena ada informasi bahwa yang bersangkutan akan dijadikan tersangka di KPK. Opsi ini belum tutup, tapi makin kehilangan momentum menurut saya kalau dipaksakan sekarang. Toh juga secara hukum tersangka tidak bisa membatalkan posisi sebagai calon presiden. Apalagi posisi Pak Surya Paloh kelihatannya tetap dalam posisi untuk tetap mendukung Anies Baswedan. Sehingga kemarin kita mendengar bahwa strateginya kalaupun tidak bisa dibendung,
calon wakil presidennya yang kemudian diharapkan bisa dari kelompok yang juga ditaruh oleh Pak Jokowi. Kesembilan, ini yang terkait dengan Partai Demokrat, Roma Hurmuzi, tolong digeser ke yang kesembilan, adalah sekarang Ketua Majelis Pertimbangan P3 yang baru saja kampanye di mana-mana tentang 99% kepala daerah korupsi. Mungkin beliau berangkat dari pengalamannya mengetahui banyaknya mahar politik. Tapi inilah realitas kita. Bagaimana banyak partai, ketuanya, pimpinannya punya persoalan dengan isu atau semangat pemberantasan korupsi. Terkait dengan Partai Demokrat, ini Romi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 mengatakan kesulitan Anies tetap maju jika Partai Demokrat berhasil dicopet oleh Muldoko. Dalam salah satu podcast dia mengatakan demikian. Nah, saya menggunakan istilah itu, dan menurut saya inilah salah satu yang paling update ya, kondisi kekinian setelah berkali-kali berusaha untuk mengambil alih, sekarang melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dan informasi yang saya dapat, temannya Bang Ferry mengatakan ada upaya tukar guling antara kasus mereka yang sedang disidik di KPK terkait dengan mafia hukum di Mahkamah Agung. Beberapa hakim agung terjerat, akan dibantu kasusnya dengan syarat mereka membantu memenangkan PK Muldoko atas Demokrat AHY di Mahkamah Agung. Ini informasi yang didengar langsung oleh yang bersangkutan dari para hakim agung bahwa mereka akan mendapatkan bantuan sepanjang memenangkan PK-nya Muldoko. Nah, inilah pencopetan itu. Inilah yang saya tulis 2 kali, baik di artikel 24 April tentang bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Dan kemudian saya ulang lagi di tulisan Sabtu kemarin bahwa ini adalah pencopetan, karena kalau kita melihat posisi KSP Muldoko, maka yang melakukan langkah mencopet ini tentu saja bukan Muldoko, tapi harus dibaca sebagai Jokowi, sebagai presiden. Teman-teman jubir istana mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju. Kalau tidak setuju, harusnya diambil langkah-langkah dengan tegas, karena ini merusak hubungan beliau dengan Presiden ke-6 SBY. Partai Demokrat tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihilangkan figur SBY, dan kalau itu diambil, apakah ini berarti hak politik Muldoko? Tentu tidak, karena ini adalah partai orang lain yang diambil secara paksa, secara copet. Karena itu tanpa ada pernah menjadi anggota Partai Demokrat, tidak ada dasar sedikit pun bagi Muldoko untuk menjadi ketua umum. Makanya pencopetan. Kalau dibiarkan, berarti Presiden membiarkan adanya tindak pidana pencopetan partai. Kalau tidak setuju, harusnya mengambil langkah-langkah yang menunjukkan ketegasan sikap, apalagi kalau beliau mengerti secara pahit pada saat PDI Megawati coba diambil alih oleh PDI Suryadi di era Orde Baru, yang melahirkan memang PDI Perjuangan. Jadi begal semacam ini akhirnya tidak bisa kita hilangkan bacaannya sebagai bagian dari bukan hanya melemahkan partai oposisi, bukan hanya melemahkan PKS yang sudah dipecah dengan gelora, bukan hanya ingin mengambil alih Partai Demokrat, tapi yang lebih jauh terkait dengan upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan, karena kalau Partai Demokratnya diambil oleh Muldoko, kita bisa memastikan bahwa arah tiket pencapresannya tidak lagi ke Anies, tapi sudah bergeser ke yang lain, karena tentu saja beda arah politik Muldoko dan arah politik Partai Demokrat AHY dan SBY. Nah, ini yang ke-9, yang menurut saya kalau teman-teman itu masih berpikir Pak Jokowi tidak kok melakukan langkah cawe-cawe, sodorkan saja soal Muldoko ini. Kalau saya menjadi wartawan, kalau teman-teman wartawan yang hadir, saya titip pertanyaan kepada Presiden Jokowi. Bapak Presiden, kenapa Bapak mendiamkan langkah Kepala Staf Presiden Bapak, Jenderal Muldoko, yang mencoba mengganggu kedaulatan Partai Demokrat? Kalau jawaban beliau itu hak politik Pak Muldoko,
Pak, ini mencuri, Pak. Kalau ada orang mengambil HP saya, HP di tangan saya, tiba-tiba diambil oleh orang lain, apakah itu hak hidup dia untuk mengambil HP? Ini Demokrat sedang tidak di tangannya Muldoko, tiba-tiba dengan segala upaya diambil secara paksa. Itu kan bukan hak politik, itu mencuri. Jadi tidak bisa dikatakan hak politik. Saya betul-betul ingin bertanya kepada beliau, kenapa Presiden Jokowi membiarkan ini? Menurut saya harusnya tidak terbantahkan sebagai bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi. Kalau Presiden mengatakan nanti setelah ada penetapan KPU baru saya akan diam, karena beliau kemarin begitu menunjukkan gestur bahasa tubuh diam setelah penetapan KPU, maka sebagaimana tulisan saya, tolong beliau baca Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu. Sudah jelas dalam pasal 167-nya disebutkan bahwa tahapan pemilu termasuk Pilpres itu dilaksanakan wajib paling lambat 20 bulan sebelum tanggal pencoblosan. Jadi kalau tanggal pencoblosannya 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu sebenarnya sudah berjalan sejak 14 Juni 2022. Hampir 1 tahun yang lalu. Karena itu harusnya Presiden tidak bisa mengatakan baru akan diam setelah penetapan pasangan calon. Itu sama saja beliau tidak paham bahwa tahapan Pilpres sudah berjalan hampir 1 tahun yang lalu. Apapun, kalau Presiden kemudian ikut menentukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon, itu sudah keluar dari prinsip Presiden sebagai wasit Pilpres yang harusnya adil dan netral. Terakhir poin saya, dikatakan beliau berhak karena ingin menentukan legasi keberlanjutan pembangunannya. Saya kalau masalah ekonomi tidak punya hak kompetensi untuk bicara. Tapi kalau bicara hukum dan pemberantasan korupsi, legasi semacam apa yang akan dilanjutkan? Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab menurut saya atas pelemahan, pelumpuhan, dan pembunuhan KPK. Karena pelemahan, pelumpuhan, dan pembunuhan KPK itu dilakukan melalui perubahan undang-undang KPK. Dan Presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif, unsur legislatif yang ikut menyetujui perubahan undang-undang KPK itu, beliau juga adalah kepala koalisi, pimpinan koalisi dalam lembaga kepresidenan. Kalau Presiden Jokowi ingin membuat undang-undang IKN, jadi barang itu. Kalau Presiden Jokowi ingin membuat undang-undang Cipta Kerja, jadi barang itu. Presiden ingin merubah undang-undang Minerba untuk memberikan royalti 0 kepada oligarki untuk membayar dividen bantuan dana kampanyenya, jadi perubahan undang-undang Minerba. Jadi kalau Presiden tidak ingin merubah undang-undang KPK, karena beliau dalam satu kesempatan mengatakan itu inisiatifnya DPR, ingin lempar tanggung jawab kepada DPR, jelas itu adalah cara yang tidak bertanggung jawab. Jadi legasi hukum semacam apa yang ingin diteruskan? Menurut saya, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi itu adalah yang terburuk dan dikonfirmasi dengan IPK yang turun sampai 4 poin terburuk dalam sejarah reformasi. Jadi dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tidak ada legasi atau warisan yang harus dilanjutkan karena prestasi buruknya sangat kelihatan. Dan itu yang menyebabkan saya kesulitan untuk memahami bahwa ini harus dilanjutkan dalam program-program selanjutnya setelah 2024. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Tentu saja yang ke-10 yang menjadikan dia 4 sehat 5 sempurna atau 9 strategi 10 sempurna adalah bagaimana Pak Jokowi di panggung depan mengatakan tidak ikut cawe-cawe, tidak ada ikut menentukan pasangan calon, itu adalah hak partai-partai politik kata beliau. Tetapi di panggung belakang bicaralah dengan para pimpinan partai politik, dengan para ketua-ketua partai dan lain-lain, akan dikonfirmasi bahwa Presidenlah yang menentukan kenapa Sandi mendekati P3, kenapa Erick Thohir tiba-tiba mendadak dangdut menjadi NU, kenapa Pak Prabowo diminta untuk berpasangan dengan Erlangga, dan kenapa kemudian ada upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Saya pikir hentikan Presiden, jadilah wasit yang netral, karena itulah amanat konstitusi kita. Demikian pengantar dari saya, minta maaf mungkin lebih dari waktu yang
mintakan, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemicu diskusi setelah nanti forum dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Denny yang telah menyampaikan materinya.